Salam kenal dan izin memperkenalkan diri, aku Aya Nur Hikmah dari Program Studi Pendidikan Masyarakat Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Singapura Perbangsa Karawang dengan NPM 231063104005 dari semester 4 kelas 4B. Nah, selamat menyaksikan videonya. Pembahasan yang akan kita bahas dalam video ini mengenai peran monitoring dan supervisi program pendidikan masyarakat. Isi dalam pembahasannya ada membahas mengenai pengertian monitoring dan supervisi. Pengertian dari supervisi merupakan suatu aktivitas pembinaan yang direncanakan untuk membantu dan mendukung para guru dan pegawai sekolah lainnya dalam melakukan pekerjaan mereka secara efektif dan efisien. Hal tersebut yang disampaikan oleh M. Ngalim Purwanto. Konsep supervisi yang dikemukakan oleh M. Ngalim Purwanto dapat diterapkan dalam pendidikan masyarakat dengan berbagai pendekatan yang menyesuaikan dengan kebutuhan dan karakteristik masyarakat setempat. Supervisi dalam pendidikan masyarakat adalah upaya pembinaan yang dilakukan secara sistematis untuk mendukung tenaga pendidik atau fasilitator dalam melaksanakan tugasnya dengan lebih baik. Slide selanjutnya membahas mengenai supervisi Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) oleh Dinas Pendidikan. Nah, supervisinya mengenai observasi kegiatan belajar. Kepala Bidang Pendidikan Nonformal dari Dinas Pendidikan mengunjungi PKBM untuk melihat jalannya proses pembelajaran. Lalu kedua ada evaluasi metode pengajaran, menilai teknik yang digunakan tutor dalam menyampaikan materi kepada peserta didik. Lalu yang ketiga ada wawancara dengan tutor dan peserta, mengidentifikasi kendala yang dihadapi dalam pembelajaran serta masukan dari peserta. Yang keempat ada pemeriksaan administrasi, mengecek kelengkapan dokumen seperti daftar hadir, modul pembelajaran, dan laporan perkembangan peserta. Nah, yang kelima ini ada rapat evaluasi dan rekomendasi, memberikan umpan balik kepada pengelola PKBM serta saran untuk meningkatkan efektivitas program. Slide berikutnya membahas mengenai pengertian dari monitoring. Monitoring merupakan tahapan penghimpunan dan proses menganalisis informasi yang didapatkan berdasarkan indikator yang tersusun secara sistematis dan berkesinambungan yang ditetapkan dalam kegiatan dan program tersebut. Hal itulah yang dikatakan oleh Dr. Hari Hikmat 2010 mengenai pengertian dari monitoring. Nah, monitoring dalam pendidikan masyarakat adalah suatu proses pengawasan dan evaluasi yang dilakukan secara berkelanjutan untuk menilai sejauh mana program pendidikan masyarakat dilaksanakan sesuai dengan perencanaan. Monitoring ini mencakup aspek teknis, administrasi, dan efektivitas dalam mencapai hasil yang diharapkan. Lalu berikutnya kita akan membahas mengenai kelas keaksaraan fungsional di Desa X. Nah, monitoring yang akan kita bahas yang pertama itu ada pencatatan kehadiran, memantau tingkat partisipasi warga dalam setiap sesi pembelajaran. Yang kedua, observasi proses pembelajaran. Supervisor mengamati metode pengajaran tutor dan respons peserta. Lalu yang ketiga, wawancara dengan peserta, menggali pemahaman mereka tentang manfaat kelas serta tantangan yang dihadapi. Yang keempat, ada evaluasi kemajuan peserta menggunakan tes membaca dan menulis sederhana untuk menilai perkembangan mereka. Lalu yang kelima, ada pelaporan dan rekomendasi, menyusun laporan hasil monitoring dan memberikan saran untuk peningkatan program. Pembahasan selanjutnya, kita akan membahas mengenai tujuan dan manfaat monitoring serta supervisi dalam program pendidikan masyarakat. Tujuan supervisi secara umum, Suryo Subroto menyatakan bahwa tujuan supervisi adalah mengembangkan situasi belajar mengajar yang lebih baik melalui pembinaan dan peningkatan profesi mengajar. Lalu menurut Nawawi, tujuan supervisi pendidikan adalah menilai kemampuan guru sebagai pendidik dan pengajar guna membantu mereka untuk melakukan perbaikan. Lalu dari segala juga memberikan simpulan tentang tujuan supervisi pendidikan, yaitu untuk meningkatkan situasi dan PBM berada dalam rangka tujuan pendidikan nasional dengan membantu guru-guru untuk lebih memahami mutu pertumbuhan dan peranan sekolah untuk mencapai tujuan yang dimaksud.
Lalu nih, tujuan umum supervisi dalam pendidikan masyarakat meningkatkan kualitas tenaga pendidik non-formal dalam menyampaikan materi serta membimbing peserta didik agar lebih efektif. Lalu memberikan dukungan teknis dan bimbingan kepada pengelola serta fasilitator pendidikan masyarakat dalam meningkatkan efektivitas program. Nah, berikutnya tujuan supervisi secara khususnya nih atau konkret atau operasional supervisi pendidikan secara nasional menurut Sutopo dan Sumanto adalah yang pertama, membantu guru melihat dengan jelas tujuan-tujuan dari pendidikan. Lalu kedua, membantu guru dalam membimbing pengalaman belajar siswa. Yang ketiga, membantu guru dalam menggunakan alat pelajaran modern, metode dan sumber-sumber pengalaman belajar. Tujuan khusus supervisi dalam pendidikan masyarakat itu membantu tenaga pendidik memahami tujuan pendidikan masyarakat seperti peningkatan keterampilan hidup, keaksaraan fungsional, dan pemberdayaan ekonomi. Lalu yang kedua, membantu tenaga pendidik dalam membimbing pengalaman belajar peserta baik melalui metode tatap muka maupun pembelajaran berbasis proyek yang relevan dengan kehidupan sehari-hari. Sergio Vanni dan Strarat bagaimana yang dikutip segala mengklasifikasikan tujuan supervisi pendidikan menjadi 3, yaitu tujuan akhir, tujuan umum, dan tujuan jangka menengah. Tujuan akhir supervisi adalah pertumbuhan murid dan pada akhirnya perbaikan masyarakat. Tujuan umum supervisi pendidikan adalah mensuplai kepemimpinan dalam menjamin kelanjutan dan kekonstanan adaptasi ulang dalam program pendidikan melalui 1 tahun periode. Tujuan jangka menengah supervisi pendidikan adalah kerjasama untuk mengembangkan suasana yang menyenangkan bagi pembelajaran. Berikutnya, tujuan supervisi berdasarkan klasifikasi Sergio Vanni dan Strarat dalam pendidikan masyarakat. Tujuan akhir meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat melalui pendidikan. Supervisi memastikan bahwa program pendidikan masyarakat mampu menciptakan perubahan positif dalam kehidupan peserta didik dan komunitasnya. Lalu tujuan umum menyediakan kepemimpinan dalam memastikan kesinambungan program pendidikan masyarakat serta mengadaptasi strategi yang relevan dengan kebutuhan masyarakat yang terus berubah. Tujuan jangka menengah menciptakan lingkungan belajar yang kondusif dan menyenangkan sehingga peserta didik lebih termotivasi untuk belajar dan menerapkan ilmu yang mereka peroleh dalam kehidupan sehari-hari. Tujuan monitoring yang pertama itu ada menyediakan informasi yang relevan dan tepat waktu pada pelaksanaan kegiatan pembelajaran yang akan membantu pembuatan keputusan manajemen yang efektif dan merencanakan berbagai tindakan yang diperlukan. Lalu kedua, mengetahui bahwa kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan sesuai dengan yang direncanakan. Ketiga, mengetahui rencana pembelajaran yang dibuat dan kesesuaiannya dalam kurikulum. Lalu, memberikan masukan terhadap pengambilan keputusan berkaitan perlu atau tidaknya inovasi dan revisi dalam kegiatan pembelajaran. Tujuan monitoring dalam pendidikan masyarakat yang pertama, menyediakan informasi yang akurat, membantu pengelola membuat keputusan strategis berdasarkan data pelaksanaan program. Kedua, memastikan program berjalan sesuai rencana, mengawasi apakah metode, jadwal, dan keterlibatan peserta sesuai dengan tujuan yang ditetapkan. Ketiga, menilai keselarasan dengan kurikulum, memastikan materi dan pendekatan pembelajaran relevan dengan kebutuhan masyarakat. Keempat, memberikan masukan untuk perbaikan, mengidentifikasi kebutuhan inovasi dan revisi agar program lebih efektif dan berdampak. Manfaat supervisi yang pertama, sebagai suatu kegiatan untuk meningkatkan mutu pendidikan melalui kerjasama di antara guru. Kedua, merupakan pemicu atau penggerak terjadinya perubahan pada unsur-unsur yang terkait dengan pendidikan. Ketiga, meningkatkan kemampuan guru dalam hal memimpin dan membimbing. Manfaat supervisi dalam pendidikan masyarakat yang pertama itu meningkatkan kualitas pendidikan melalui kolaborasi. Nah, supervisi membantu meningkatkan mutu program pendidikan masyarakat dengan mendorong kerjasama antara fasilitator, tutor, dan pengelola program sehingga tercipta strategi pembelajaran yang lebih efektif. Lalu,
kedua, mendorong inovasi dan perbaikan program. Supervisi berperan sebagai pemicu perubahan dalam pendidikan nonformal, baik dalam metode pengajaran, kurikulum, maupun pendekatan yang lebih sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Lalu yang ketiga, meningkatkan kompetensi tenaga pendidik dengan supervisi yang baik. Fasilitator dan tutor dalam pendidikan masyarakat dapat mengembangkan keterampilan, membimbing, memimpin, serta menerapkan strategi pembelajaran yang lebih interaktif dan kontekstual. Oke, selanjutnya manfaat monitoring. Yang pertama itu menyediakan informasi yang relevan dan tepat waktu. Monitoring berfungsi sebagai proses pengumpulan dan analisis informasi berdasarkan indikator yang ditetapkan secara sistematis dan berkelanjutan, sehingga dapat membantu pengambilan keputusan, manajemen yang efektif, dan perencanaan tindakan yang diperlukan. Lalu yang kedua, memastikan kegiatan pembelajaran sesuai dengan perencanaan. Monitoring memungkinkan untuk mengetahui apakah kegiatan pembelajaran dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, sehingga tujuan pendidikan dapat tercapai dengan optimal. Lanjutan yang ketiga, menilai kesesuaian rencana pembelajaran dengan kurikulum. Melalui monitoring dapat dievaluasi apakah rencana pembelajaran yang dibuat sesuai dengan kurikulum yang berlaku, sehingga materi yang disampaikan relevan dan memenuhi standar pendidikan. Lalu yang keempat, memberikan masukan untuk inovasi dan revisi kegiatan pembelajaran. Monitoring memberikan informasi yang dapat digunakan untuk pengambilan keputusan terkait perlu atau tidaknya inovasi dan revisi dalam kegiatan pembelajaran guna meningkatkan kualitas dan efektivitas program pendidikan. Kesimpulan daripada pembahasan dalam video ini yaitu monitoring dan supervisi dalam pendidikan masyarakat bertujuan meningkatkan kualitas pembelajaran dan efektivitas program. Supervisi membantu tenaga pendidik melalui observasi, evaluasi, dan bimbingan, sementara monitoring memastikan program berjalan sesuai rencana dan memberikan rekomendasi perbaikan. Keduanya berperan dalam meningkatkan keterampilan pendidik, menciptakan lingkungan belajar yang kondusif, serta mendorong inovasi. Dengan supervisi dan monitoring yang baik, pendidikan masyarakat dapat lebih optimal dan berdampak positif bagi peserta didik serta komunitas. Lalu ada preferensi dari pembahasan yang sudah dipresentasikan.